Suasana duka menyelimuti para tetangga dan keluarganya melihat anaknya Pak Farhan. Kondisi anak dari Pak Farhan begitu memprihatinkan. Wajahnya yang hancur dan tubuh yang remuk. Seluruh isak tangis terdengar dari semua yang datang ke rumah duka. Jenazahnya tertutup dengan kain jarit di tubuhnya. Anak dari Pak Farhan ini meninggal dunia dikarenakan mengalami kecelakaan tunggal. Yang anehnya, motor yang ditumpangi oleh Ilham tidak rusak atau ringsek, malah tubuhnya Ilham yang parah hancur berlumur darah. Kecelakaan tersebut terjadi pada saat Ilham akan berangkat ke kampusnya pada waktu pagi hari. Suasana jalan yang dilewati oleh Ilham waktu itu juga terlihat sangat sepi. Namun entah kenapa, dia bisa sampai menabrak pembatas jalan yang ada di tengah jalan. Saat itu mungkin pandangan Ilham terlihat kabur, jadi dia tidak fokus dalam mengendarai sepeda motornya, hingga terjadilah peristiwa kecelakaan tunggal. Saat itu, tubuhnya Ilham terpental cukup jauh, karena terpental akibat menabrak pembatas jalan tersebut. Hingga 5 meteran, tubuhnya terpental. Ketika terpental itu tiba-tiba, ada sebuah truk besar yang melaju sangat kencang, sehingga Ilham yang tersadarkan dirinya terlindas oleh truk tersebut. Sore itu, prosesi pemakaman Ilham akan segera dilaksanakan. Para tetangga dan kerabat dekatnya mengiringi jenazah Ilham ke tempat peristirahatan yang terakhir. Sementara itu, sebelum kejadian Ilham kecelakaan. Flashback. Selalu terjadi percekcokan dalam rumah tangganya Pak Farhan yang waktu itu dia bekerja sebagai penjual es potong keliling. Pak Farhan berjualan es potong tersebut mengambil di tempat orang lain yang memiliki bisnis es potong. Pak Farhan bertugas menjual es potong keliling. Dia berjalan es keliling sejak awal menikah dengan Bu Betty. Sedikit demi sedikit uang yang dikumpulkan oleh Pak Farhan perlahan-lahan dapat untuk membangun rumahnya sendiri. Ya, meskipun rumah yang dibuat oleh Pak Farhan tersebut masih terbuat dari bambu. Pak Farhan dan Bu Betty memiliki 2 anak. Anak pertama laki-laki yang bernama Ilham. Dia duduk di bangku SMA. Sedangkan anak yang kedua perempuan bernama Desi. Desi masih duduk di bangku SMP. Setiap harinya Pak Farhan datang ke tempat pembuatan es potong untuk mengambil beberapa es potong. Letaknya tidak terlalu jauh dari rumah Pak Farhan. Biasanya Pak Farhan menuju ke tempat pembuatan es tersebut dengan menggunakan gerobak supaya langsung berangkat berjualan keliling. Setelah mengambil es potong tersebut, kemudian Pak Farhan berjualan keliling dengan menggunakan gerobaknya itu. Berkeliling dari desa satu ke desa yang lain dengan membunyikan trompetnya atau tilulit-tilulit yang biasa dipakai untuk menarik pembeli. Sudah menjadi ciri khas penjual es potong seperti itu. Hari ini, cuacanya sangat panas. Terik matahari menyengat ke dalam tubuh, sehingga banyak anak-anak kecil yang tergugah untuk membeli es potong. Pak Farhan melayani anak-anak kecil tersebut dengan ramah dan sembari bercanda bersama. Setelah dirasa di desa satu tidak ada yang beli lagi, tanpa menyerah Pak Farhan pergi keliling ke desa lainnya mencari anak-anak kecil yang sedang bermain bersama, yang biasanya membeli es potong. Tulit, tulit, terdengar suara trompet yang dibunyikan sebagai ciri khasnya. Beberapa anak kecil yang ada di dalam rumahnya pun keluar untuk membeli es potong. Siang berganti sore, es potong yang dijual Pak Farhan pun habis terjual. Sekitar pukul 4 sore, es potong yang dibawa Pak Farhan laku, habis tak tersisa. Karena sudah habis, akhirnya Pak Farhan pun bergegas untuk pulang. Namun sebelum pulang, dia biasanya pergi terlebih dahulu ke tempat pembuatan es potong untuk setor hasil hari ini yang telah didapat. Pak Farhan pun nantinya akan mendapatkan bagian uang dari hasil penjualannya itu. Uang yang didapat tidak terlalu banyak, yang penting cukuplah untuk biaya makan hariannya. Setelah sudah mendapatkan uang, Pak Farhan langsung pulang dengan menggowes gerobak sepeda yang dibawa. Beberapa saat kemudian, akhirnya Pak Farhan pun sampai juga di rumah. Sesampainya di depan halaman rumah, Pak Farhan langsung memarkirkan gerobak sepeda. "Assalamualaikum," tok-tok, ucap Pak Farhan. Akan tetapi tidak terdengar sahutan dari dalam rumah. Dia pun langsung membuka pintu rumah.
dan masuk ke dalam rumah. Terlihat istrinya sedang menonton televisi. "Assalamualaikum Bu," ucap Pak Farhan. "Waalaikumsalam. Bapak udah pulang?" jawab Bu Betty. "Iya Bu." "Emangnya Ibu gak dengar tadi?" tanya Pak Farhan. "Iya Pak, Ibu gak dengar sama sekali loh." Lalu Pak Farhan duduk di samping Bu Betty ikut nonton TV bersama. "Tumben Pak, jam segini udah pulang?" "Iya Bu, alhamdulillah. Tadi es potongnya habis tak tersisa. Ibu tahu sendiri kan tadi panasnya seperti apa," ucap Pak Farhan. "Kalau begitu Bapak pasti dapat uang banyak dong hari ini," ujar Bu Betty. Kemudian Pak Farhan merogoh saku celana untuk mengambil uang yang ada di dalam sakunya. "Ini Bu uangnya," kata Pak Farhan sembari memberikan uang kepada Bu Betty. Dengan senang Bu Betty menghitung jumlah uang yang diberikan oleh suami. Namun uang yang diterima Bu Betty tidak sesuai yang dia harapkan, sehingga Bu Betty kesal. "Loh Pak, uangnya kok cuma segini sih?" Iya Bu, Bapak dapatnya segitu. Kita syukur saja Bu. Yang penting kan bisa untuk makan kita besok. Kalau Bapak dapatnya segini terus, kapan kita kayanya Pak? Ibu capek Pak, hidup susah seperti ini terus. Apalagi Ibu yang sebagai buruh cuci pendapatannya juga lebih sedikit dari uang yang diberikan Bapak, jawab Bu Betty. "Sabar Bu, sabar. Sabar terus sampai kapan Pak? Apalagi untuk biaya sekolah anak-anak saja kurang Pak. Mereka selalu menagih uang SPP Pak," kata Bu Betty naik pitam. Pak Farhan hanya bisa menghela nafas panjang sembari menggeleng-gelengkan kepala. "Gimana Pak? Bapak cari pekerjaan lain saja. Apa gimana kek? Supaya hidup kita ada perubahan Pak." "Mau kerja apa Bu? Bapak udah ndak muda lagi usianya. Cari kerjaan ndak gampang Bu. Sudahlah syukuri saja Bu." Kemudian Bu Betty yang mendengar perkataan dari Pak Farhan langsung merajuk dan beranjak pergi masuk ke dalam kamar. "Astagfirullah," ucap Pak Farhan. Karena masih ada waktu yang cukup, biasanya Pak Farhan pergi ke rumah tetangganya yang memelihara beberapa kambing. Pak Farhan bekerja di sana sebagai sampingan. Dia mencarikan rumput untuk makan kambing-kambing milik tetangganya. Dia pun pergi ke ladangnya yang banyak sekali rumput-rumput liar yang kadang pergi ke sawah itu, yang nantinya untuk diberikan kepada kambing-kambingnya. Tanpa mengeluh, Pak Farhan terus mencari rumput-rumput dari satu tempat ke tempat lain supaya rumput tersebut dapat memenuhi karung yang dibawa oleh Pak Farhan. Setelah semuanya penuh, dia pun bergegas untuk pulang. Sayup-sayup terdengar suara azan maghrib yang berkumandang. Meskipun begitu, Pak Farhan harus memberikan makan terlebih dahulu kepada kambing-kambing milik tetangganya itu. Sekitar pukul 6 lebih, setelah selesai memberikan rumput kepada kambing, Pak Farhan pun segera untuk pulang. Sebelum pulang biasanya Pak Farhan mendapat upah dari si pemilik kambing. Sesampainya di rumah, dia langsung bergegas untuk mandi dan melaksanakan ibadah. Setelah ibadah, Pak Farhan dengan istri dan kedua anaknya makan malam bersama. "Pak, uang SPP aku ditagih terus sama guru Pak. Disuruh cepatnya untuk membayar," ucap Ilham. "Ya sabar ya Ham, nanti Bapak usahakan ya." "Tuh kan Pak, apa Ibu bilang? Gimana mau bayar sekolah kalau uang yang Bapak kasih ke Ibu juga kurang, apalagi untuk biaya sekolah Pak." "Iya ya Bu, Bapak tahu." Setelah selesai makan, kedua anaknya Pak Farhan pun masuk ke dalam kamar masing-masing. Pak Farhan dan Bu Betty pun menonton TV bersama. "Bapak tadi cari rumput ya?" tanya Bu Betty. "Iya Bu, seperti biasanya." "Dapat uang berapa Pak?" "Biasalah Bu, sama." "Sama Pak, udah ada peningkatan gitu. Kan Bapak udah kerja sama dia lama. Tapi kenapa masih sama? Emangnya Bapak kerjanya gimana, kurang bagus apa ya?" "Iya ndak tahu Bu, Bapak udah kerja semaksimal mungkin, tapi emang rezeki yang didapat Bapak segini mau gimana lagi." Seketika itu Bu Betty murung. Kerjanya setiap hari dengan Pak Farhan selalu bertengkar dan cekcok tentang masalah ekonominya, membuat Pak Farhan tambah pusing. Keesokan harinya, seperti biasanya Pak Farhan datang ke tempat pembuatan es potong untuk mengambil dagangannya tersebut. Hari ini Pak Farhan mendapat bagian es potong cukup banyak, sehingga dia harus lebih semangat berkeliling mencari pembeli. Untungnya Pak Farhan datang pagi, jadi ada waktu banyak untuk keliling menghabiskan dagangannya. Dengan semangat yang tidak memudar,
Pak Farhan terus menggoes gerobak sepedanya. Tulit, tulit, tulit. Beberapa saat kemudian setelah Pak Farhan membunyikan trompetnya, ada anak kecil yang memanggilnya. Pak, beli pak. Seketika Pak Farhan pun terhenti sejenak. Kemudian anak kecil tersebut datang menghampirinya. Mau beli berapa, Dik? 2 potong, Pak. Setelah sudah melayani anak kecil tersebut, Pak Farhan pun langsung berangkat berjualan keliling kembali. Sedangkan Bu Betty hari ini mendapat panggilan dari tetangganya untuk memakai jasanya untuk mencuci pakaian milik tetangganya itu. Dengan senang hati, Bu Betty langsung datang ke rumah tetangganya itu. Bu Betty biasanya bekerja mencucikan pakaian milik tetangga itu yang jumlahnya itu cukup banyak. Dan Bu Betty mendapat uang langsung dari tetangganya itu setelah selesai mengerjakan semua cuciannya. Pak Farhan berkeliling ke sana kemari. Sesekali Pak Farhan mengusap keringat yang keluar dari keningnya menggunakan handuk kecil yang melingkar di leher. Siang itu terik matahari sangat menyengat ke dalam kulit. Tapi Pak Farhan tetap semangat berkeliling, berharap dagangan yang dibawa itu laku habis seperti hari kemarin. Siang berganti sore, terpaksa Pak Farhan kembali ke tempat pembuatan es potong dengan rasa kekecewaan karena es potong yang dibawanya sejak pagi itu tidak laku semua. Jadi sisa dari es potong itu dikembalikan lagi ke tempat pembuatan, sehingga hari itu Pak Farhan mendapat uang yang sama seperti hari kemarin. Meskipun begitu, dia tetap mensyukuri berapapun uang yang didapatnya. Sesampainya di rumah, Pak Farhan langsung pergi mencari rumput untuk kambing-kambing milik tetangganya. Bapak mau kemana? Celetuk Bu Betty. Mau nyari rumput lah Bu, seperti biasa, jawab Pak Farhan. Uang hasil hari itu mana Pak? Kemudian dengan terburu-buru Pak Farhan merogoh saku celana, mengambil uang yang ada di dalam saku. Ini Bu, ucap Pak Farhan sembari memberikan uang. Lalu Pak Farhan segera bergegas pergi mencari rumput karena takut kemalaman. Dengan mengayuh sepeda, dia sesegera mungkin sampai di tempat mencari rumput. Beberapa saat kemudian, Pak Farhan pun sampai. Dia langsung memotong rumput liarnya. Setelah dirasa sudah mendapatkan rumput cukup banyak ke dalam karung, dia pun segera pulang menuju ke rumah tetangga untuk memberikan rumput ke kambing-kambingnya itu. Singkat cerita, pagi-pagi buta sekali terjadi kembali pertengkaran antara Bu Betty dengan Pak Farhan. Pak, gimana? Berasnya udah habis. Kita mau sarapan pakai apa, Pak? Uang yang Bapak berikan kemarin itu di mana, Bu? Kenapa ndak buat beli beras? Itu uang udah Ibu berikan kepada Ilham, Pak, untuk bayar SPP yang udah nunggak. Kasihan dia, ditagih terus sama gurunya. Iya sudah, kita sarapan yang ada saja ya, ucap Pak Farhan. Yang ada aja apa Pak? Di dapur nggak ada apa-apa, kosong. Apa yang mau dimakan? Di belakang rumah kan ada singkong Bu. Kita makan singkong rebus saja ya untuk sementara. Sana Bapak aja yang ambil. Pak Farhan pun segera beranjak pergi ke belakang kebun rumah untuk mencabut singkong. Terlihat pohon singkong sudah bertumbuh tinggi dan sudah tepat untuk dipanen. Pagi itu Pak Farhan mencabut pohon singkong dan mendapat cukup banyak. Lumayan ini, bisa untuk menahan rasa lapar, gumamnya. Setelah selesai mengambil beberapa singkong, singkong itu diberikan kepada Bu Betty. Ini Bu singkongnya, ucap Pak Farhan. Bu Betty segera mengupas singkong tersebut kemudian dibersihkan dengan menggunakan air bersih. Lalu dimasak singkong tersebut di dalam panci dengan menggunakan tungku api. Karena Bu Betty belum memiliki kompor sendiri. Ya maklum, untuk biasa sehari-hari saja pas-pasan. Waktu sudah menunjukkan pukul 6:30 pagi. Saatnya anak-anak akan berangkat ke sekolah. Ilham, Desi, sarapan dulu sini, teriak Bu Betty. Beberapa saat Ilham dan Desi pun datang menghampiri ibunya itu. Mana Bu nasinya? Tanya Desi. Gak ada nasi, udah makan aja apa yang ada. Kita hari ini makan singkong rebus. Ilham dan Desi pun menerima dengan apa yang ada. Mereka selalu mengerti keadaan kedua orang tuanya. Singkat cerita, Pak Farhan seperti biasa berangkat bekerja ke tempat pembuatan es potong. Hari itu Pak Farhan mendapat es potong yang cukup banyak untuk dijualnya. Bismillah, ucap Pak Farhan sebelum berangkat. Pedal gerobak sepeda terus Pak Farhan kayu dengan semangat dan sekuat tenaganya.
tulit, tulit, tulit. Pak Farhan berkeliling ke desa lain yang jarang Pak Farhan lewati. Karena kalau lewat ke desa yang biasa dia lewati, siapa tahu banyak anak-anak yang bosen dengan es potongnya. Makanya sedikit yang membeli es potong tersebut, sekalian mencari pelanggan baru. Pak Farhan berkeliling ke desa lain. Ketika keliling ke desa lain, ternyata benar banyak anak kecil yang membeli es potong yang dijual Pak Farhan. Dia pun dengan senang hati dan ramah melayani para anak kecil yang membeli es potongnya. Hari itu dia dapat menghabiskan semua es potong yang dibawanya. Pak Farhan pun bisa pulang lebih awal karena esnya sudah habis tak tersisa. Seperti biasa, sebelum pulang Pak Farhan menyetorkan semua uang yang didapat hari itu. Kemudian dia mendapat bagian sendiri dari hasil jualannya. Dan betapa senangnya kala itu, karena beliau mendapat uang yang lebih dari biasanya. Dengan hati yang senang Pak Farhan pulang mengayuh pedal gerobak sepedanya. Tok tok, Assalamualaikum, ucap Pak Farhan. Waalaikumsalam. Bapakku udah pulang tumben. Iya bu, alhamdulillah, dagangannya habis tak tersisa. Dapat banyak dong pak uangnya. Ini bu uangnya, lumayan bu, lebih banyak dari kemarin, ucap Pak Farhan sembari memberikan uang. Nah gini dong pak, kalau gini terus kan ibu seneng. Lalu Bu Betty beranjak pergi dari ambang pintu. Loh bu, mau kemana? Mau beli beras sama telur pak untuk makan malam nanti. Oh gitu, bapak mau cari rumput dulu bu, seperti biasa. Ya pak. Pak Farhan pun langsung pergi untuk mencari rumput. Setelah mencari rumput dan memberikan makan untuk kambing-kambing milik tetangganya itu, dia pun langsung pulang. Terlihat Bu Betty sedang menggoreng telur, sehingga tercium aroma semerbak menyeruak ke dalam hidung, membuat perut terasa keroncongan. Bapak jadi lapar bu, sana mandi pak, sama sholat dulu, nanti baru makan. Setelah melaksanakan ibadah, Pak Farhan dengan keluarga kecilnya makan malam bersama. Singkat cerita, keesokan harinya Pak Farhan mendapatkan kabar yang kurang mengenakan. Saat Pak Farhan datang ke tempat pembuatan es potong, dia mendengar berita dari teman-teman yang lain kalau tempat mereka mengambil es potong tersebut sedang berada di ambang kebangkrutan, sehingga Pak Farhan pun merasa terpuruk. Akan tetapi, hari itu Pak Farhan masih tetap berjualan es potong keliling, meskipun yang dibawanya di dalam gerobak tidak banyak. Dia pun merasa tidak semangat saat berjualan keliling. Di sepanjang perjalanan, Pak Farhan mengayuh gerobaknya. Dia terus kepikiran tentang bagaimana nasibnya nanti kalau tempat dia bekerja mengalami bangkrut. Pak Farhan semakin pusing dan bingung harus mencari pekerjaan kemana lagi. Hari itu ketika Pak Farhan berkeliling, tidak ada satupun pembeli yang membeli es potongnya yang dijualnya, sehingga es potong yang dibawa sejak pagi terpaksa harus dikembalikan. Dan Pak Farhan mendapatkan bayaran lebih kecil dari kemarin. Ketika jalan pulang menuju ke rumahnya, Pak Farhan sangat tidak semangat sekali. Tubuhnya terasa lesu dengan wajah yang tertekuk. Sesampainya di rumah, Bu Betty terlihat sedang menyapu halaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bapak kenapa? Kok wajahnya ditekuk seperti itu? Akan tetapi Pak Farhan tidak memperdulikan pertanyaan dari Bu Betty. Dia beranjak pergi menuju ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu. Dia duduk di sebuah kursi yang terbuat dari bambu. Bu Betty yang sedari tadi sedang berada di halaman rumah kemudian menghampiri Pak Farhan. Bapak kenapa pak? Bapak pusing bu. Pusing kenapa pak? Bapak sakit? Pak Farhan menggelengkan kepalanya menjawab pertanyaan dari Bu Betty. Lah terus bapak kenapa? Tempat bapak kerja bangkrut bu, dan bapak serta karyawan yang lain dikeluarkan. Bapak juga dapat uang lebih sedikit dari biasanya. Bangkrut kenapa pak? Bapak juga enggak tahu bu. Makanya bapak pusing harus mencari pekerjaan di mana. Oh ya pak, bapak kan sekarang udah enggak pernah ketemu dengan teman bapak yang namanya Santoso kan? Coba aja pak, bapak ke rumahnya. Sekarang kan Santoso katanya udah kaya raya. Nah tapi bapak malu bu. Masa datang ke sana kalau ada butuhnya doang? Sudahlah pak, nggak usah malu. Demi kelangsungan hidup kita pak, bapak pinjam uang saja ke sana untuk modal usaha. Iya sudah, nanti bapak besok akan ke sana bu. Keesokan harinya Pak Farhan dengan motor butut yang dimiliki menuju ke rumahnya Santos. Motor butut itu biasanya dipakai Ilham pergi ke sekolah, dan kebetulan hari ini hari libur, jadi motornya ada di rumah. Dengan jalan perlahan-lahan dengan motor bututnya itu, Pak Farhan menuju ke rumah Santoso, temannya pada saat kecil. Santoso sekarang tinggal ikut dengan istrinya, jadi mereka sudah jarang sekali bertemu.
Letak rumahnya Santoso beda kecamatan, jadi cukup jauh menuju ke rumah Santoso. Siang itu terik panas matahari terasa sangat menyengat masuk ke dalam kulit, membuat Pak Farhan merasa haus dan lapar. Karena perjalanan ke rumahnya Santoso masih cukup jauh, di pinggir jalan terdapat warung makan. Akhirnya Pak Farhan pun mampir terlebih dahulu ke warung untuk makan dan minum, melepas rasa dahaganya. Saat sedang istirahat di warung tersebut, Pak Farhan bersama dengan kedua orang yang ada di dalam warung tersebut. Dia mendengar percakapan antara kedua orang bapak-bapak tersebut. Keduanya sedang bercerita tentang yang namanya pesugihan kandang bubra. Sontak Pak Farhan mendengarkan cerita dari kedua bapak tersebut dengan seksama. Dari awal, sembari makan siang, Pak Farhan mendengarkan obrolannya. Hingga sampai pada akhirnya, Pak Farhan tertarik dengan pesugihan yang telah dibicarakan oleh kedua bapak tersebut. Pak Farhan pun ikut bercengkrama dengan kedua orang itu. Maaf Pak, tadi saya dengar Bapak sedang membicarakan tentang pesugihan kandang bubra ya Pak? Tanya Pak Farhan basa-basi. Iya betul Pak, itu tetangga saya melakukan pesugihan kandang bubra. Sekarang jadi kaya raya. Kalau saya boleh tahu Bapak tahu alamatnya di mana Pak? Kalau tempatnya saya tahu Pak, karena saya dulu yang ikut mengantar tetangga saya itu kok. Kemudian Pak Farhan pun menceritakan semua masalah perekonomiannya kepada kedua bapak tersebut. Kalau Bapak mau, nanti saya antarkan Bapak ke tempat ritual itu Pak. Kapan ya Pak? Tanya Pak Farhan. Ya terserah Bapak. Bapak pengennya kapan? Nanti Bapak datang ke rumah saya saja. Itu rumah saya yang ada di depan toko, ucapnya sembari menuju ke arah rumahnya. Kalau begitu besok saja gimana Pak? Tanya Pak Farhan. Iya siap, bisa Pak. Datang pagi sekali ya Pak ke rumah saya sekitar pukul 6, pesannya. Pak Farhan pun beranjak pergi dari warung itu dan melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Santoso. Beberapa saat kemudian Pak Farhan akhirnya sampai juga di rumah Santoso. Sampainya di rumah itu terlihat sangat mewah sekali rumahnya. Tok tok, permisi. Kriat, terdengar suara pintu dibuka. Farhan, apa kabar? Ayo masuk-masuk. Udah lama kita nggak ketemu ya. Pak Farhan dan Pak Santoso pun duduk di ruang tamu sembari berbincang-bincang. Hebat kamu ya San, sekarang udah sukses, sedangkan aku masih hidup susah. Kemudian Pak Farhan pun menceritakan tentang perekonomiannya yang terjadi pada saat ini. Dan dia mengutarakan niatnya datang ke rumah Pak Santoso. Jadi gini San, maaf sebelumnya kedatangan saya ke sini. Mau pinjam uang sama kamu untuk modal usaha. Berapa uang yang kamu butuhkan emangnya Han? 2 juta saja San. 2 juta? Lah emangnya kamu mau buka usaha? Kok cuman 2 juta doang Han? Tanya Pak Santoso. Buat usaha es potong San, aku mau bikin sendiri. Kan tadinya aku ambil di tempat orang, jawab Pak Farhan. Ya sudah, tunggu dulu, aku ambilkan uang dulu ya. Pak Santos pun beranjak pergi masuk ke dalam kamar untuk mengambilkan uang. Beberapa saat kemudian, Pak Santos pun keluar dengan membawakan uang yang dimasukkan ke dalam amplop coklat. Ini Han, hitung dulu, ucap Pak Santos. Lalu uang itu dengan perlahan-lahan Pak Farhan hitung. Dulu, banyak sekali Han, 3 juta jumlahnya. Udah enggak apa-apa Han, buat tambah-tambah. Makasih ya San, kamu baik sekali mau bantuin aku. Nanti aku pasti akan ganti kok uangmu. Santai saja Han, pakai saja dulu uangnya. Singkat cerita Pak Farhan pun pulang ke rumah dengan membawa uang dari hasil pinjaman dari Pak Santoso. Assalamualaikum. Tok tok. Waalaikumsalam, jawab Bu Betty dari dalam rumah. Pak Farhan pun segera masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam rumah, Pak Farhan menceritakan semuanya kepada istrinya tentang pesugihan yang akan dilakukannya. Entah setan apa yang merasuki Pak Farhan sehingga dia terjerumus ke dalam hal seperti itu. Padahal sebelumnya dia sangat rajin beribadah, tapi sekarang malah melenceng dan akan melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Karena keadaan ekonomi yang terhimpit,
Bu Betty pun menyetujui akan hal itu dengan Pak Farhan yang akan melakukan pesugihan. Ya sudah, kalau itu emang jalan yang terbaik, lakukan saja Pak. Ibu juga udah capek Pak jadi orang susah. Keesokan harinya Pak Farhan bersiap-siap akan pergi ke rumahnya Pak Dodok yang akan mengantarkan dia ke tempat ritual. Beberapa saat kemudian Pak Farhan datang ke rumahnya Pak Dodok dengan menggunakan motor bututnya. Terlihat Pak Dodok sudah standby di depan rumah menunggu Pak Farhan. Ayo kita berangkat sekarang. Terus kita naik apa Pak? Kita naik motor ke terminal. Nanti motornya dititipkan di terminal di sana. Ada tempat parkir motor kok. Nanti kita naik bus, ucap Pak Dodok. Singkat cerita, mereka berdua pun berangkat ke tempat untuk dilakukannya ritual. Perjalanan yang ditempuh cukup jauh, sekitar 3 jam perjalanan. Dengan jalanan yang berliku, mereka naik bus hingga akhirnya beberapa jam kemudian akhirnya keduanya sampai juga. Namun untuk menuju ke rumahnya juru kunci, mereka harus berjalan kaki terlebih dahulu, sekitar 30 menit, menyusuri hutan. Dengan langkah yang tergopoh-gopoh mereka berjalan, menyusuri jalan setapak di tengah hutan yang rimba, dan beberapa saat kemudian, akhirnya keduanya sampai di depan halaman rumah yang terbuat dari bambu. Mereka pun beranjak menyambangi rumah juru kunci itu. Permisi, ucap Pak Dodok. Pret. Terdengar suara pintu dibuka. Silakan masuk, ucap Mbah Waji. Keduanya pun masuk ke dalam rumah dan duduk di sebuah tikar yang sudah disediakan untuk para tamu. Apa maksud dari kedatangan kalian ke sini? Tanya Mbah Waji. Saya mau merubah nasib saya Mbah. Saya mau melakukan pesugihan kandang bubrah, ucap Pak Farhan. Kamu yakin? Yakin Mbah. Tapi kamu harus melakukan syarat dan ritual khusus untuk pesugihan kandang bubrah ini. Apa kamu sanggup? Iya Mbah, saya sanggup. Apa syaratnya Mbah? Syaratnya kamu harus membayar mahar terlebih dahulu untuk membeli beberapa sesajen. Lalu kamu nanti harus melakukan puasa terlebih dahulu. Puasa mutih 3 hari, makan nasi putih dan air putih. Lalu apa lagi Mbah syaratnya? Syaratnya nanti kamu harus melakukan renovasi rumah setiap 1 tahun sekali. Apa kamu sanggup? Renovasi rumah setiap 1 tahun sekali? Sanggup Mbah, jawab Pak Farhan. Kalau begitu nanti malam akan langsung kita lakukan ritual, karena kebetulan nanti malam adalah malam Jumat Pon. Pak Farhan pun langsung mengambil uang yang sudah disiapkannya dari rumah. Ini Pak uang maharnya, ucap Pak Farhan sembari memberikan uang kepada Mbah Waji. Siang itu Mbah Waji langsung mempersiapkan semua sesajen seperti kembang setaman, kemenyan, dan lain-lainnya. Saat itu juga Pak Farhan dianjurkan untuk langsung melakukan puasa mutih. Singkat cerita, malam harinya sebelum melakukan ritual, Pak Farhan dimandikan terlebih dahulu tubuhnya untuk membersihkan tubuh sebelum ritual. Pak Farhan dimandikan oleh Mbah Waji dengan menggunakan air kembang 7 rupa. Dengan perlahan-lahan Mbah Waji mengguyur air kembang 7 rupa tersebut ke tubuh Pak Farhan sembari membacakan mantra. Setelah selesai proses mandi dengan air kembang 7 rupa, mereka semua menuju ke dalam ruangan ritual terlebih dahulu. Di dalam ruangan ritual tersebut terdapat berbagai sesajen, dan Mbah Waji saat itu langsung membakar kemenyan, lalu memejamkan matanya dengan mulut yang berkomat kamit membaca mantra. Beberapa saat kemudian tiba-tiba hembusan angin kencang datang masuk ke dalam ruangan tersebut, membuat Pak Farhan dengan Pak Dodok merasa merinding tubuhnya karena ada hembusan angin yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Pak Farhan merinding, bulu kuduknya berdiri ketakutan. Begitu juga dengan Pak Dodok yang merinding. Tiba-tiba muncullah sebuah asap hitam tebal ke dalam ruangan tersebut. Mbah Waji pun membuka kedua matanya. Ketika asap tebal hitam itu masuk ke dalam ruangan tersebut, entah apa yang dibicarakan oleh Mbah Waji dengan sosok itu. Asap tebal berwarna hitam tadi dengan perlahan-lahan berubah menjadi sosok yang menyeramkan dengan tubuh tinggi besar dan berbulu hitam lebat. Seketika Pak Farhan dengan Pak Dodok semakin merinding ketakutan. Beberapa saat kemudian setelah ritual selesai dilaksanakan, Mbah Waji mengantarkan Pak Farhan ke tempat ritual yang akan dilaksanakan. Mereka pergi dengan berjalan kaki menuju ke sebuah makam keramat. Sesampainya di dalam makam keramat, Pak Farhan diperintahkan oleh Mbah Waji untuk duduk bersila di bawah pohon beringin besar yang ada di dalam makam.
keramat tersebut. Ini mantra yang harus kamu baca. Baca terus menerus. Dan kalau ada gangguan yang datang, kamu jangan hiraukan. Fokus saja membaca mantranya. Pak Farhan pun mengangguk pertanda mengerti apa yang dikatakan oleh Mbah Waji. Kemudian sesajen yang dibawa tadi diletakkan di bawah pohon beringin tersebut. Tepat malam Jumat Pon, Pak Farhan melakukan ritual. Dan pada saat itu juga Pak Farhan ditinggal sendirian oleh Mbah Waji untuk melakukan ritual. Ketika Mbah Waji sudah pergi meninggalkan Pak Farhan sendirian, dia langsung merapalkan mantranya dan menghadap ke arah pohon beringin. Beberapa saat kemudian tiba-tiba hembusan angin datang ke tempat Pak Farhan duduk, membuat tubuhnya Pak Farhan merinding dan kedinginan. Tapi meskipun begitu, Pak Farhan masih tetap fokus. Singkat cerita, di malam ketiga Pak Farhan melakukan ritual, tiba-tiba dia mendengar ada suara wanita yang ketawa-tawa cekikikan seketika bulu kuduk berdiri semua. Dan tidak hanya itu, Pak Farhan mendengar ada suara langkah kaki dari belakang tubuhnya. Suara itu terdengar sangat jelas, seperti tanah yang diduduki oleh Pak Farhan, bergoyang seperti ada gempa. Namun Pak Farhan tetap merapalkan mantranya dengan khusyuk. Meskipun tubuhnya terasa sangat gemetaran dan merinding ketakutan, beberapa saat kemudian terdengar suara. "Wahai manusia, apa yang kamu inginkan?" tanyanya. Pak Farhan seketika melihat ke arah sosok tersebut. Sosok wanita cantik dengan menggunakan kebaya Jawa dan sanggul yang ada di atas kepalanya berparas sangat cantik. "Saya ingin hidup saya sejahtera dan bergelimang harta. Saya akan menuruti kemauanmu, asalkan kamu melakukan syarat yang harus kamu lakukan." Apa syaratnya?" "Kamu harus memberikan tumbal awal sebagai bayarannya." Baik, jawab Pak Farhan sembari gemetaran. Beberapa saat kemudian sosok itu pergi, menghilang dengan sendirinya. Tiba-tiba ada yang menepuk pundak dari belakang. Sontak Pak Farhan terkejut. "Ayo kita pulang, kamu sudah selesai melakukan ritualnya," ucap Mbah Waji. Pak Farhan pun mengikuti apa yang diucapkan oleh Mbah Waji. Dia beranjak kembali ke rumah Mbah Waji sebelum subuh. Beberapa saat kemudian, Pak Farhan dengan Mbah Waji pun sampai juga di rumah. Sedangkan Pak Dodok tidur di rumahnya Mbah Waji. Sesampainya di rumah Mbah Waji, Pak Farhan langsung diberikan nangka. Lalu Pak Farhan diperintahkan untuk membelah buah nangka tersebut dan dimakan langsung oleh Pak Farhan sampai habis karena kelaparan. Sudah 3 hari Pak Farhan tidak makan dan minum. Kemudian Pak Farhan masuk ke dalam ruangan ritual kembali bersama dengan Mbah Waji. "Kamu sudah berhasil melakukan ritual. Sebentar lagi kamu akan jadi kaya raya. Tapi masih banyak syarat yang harus kamu lakukan." Apa syaratnya, Mbah?" "Kamu harus melakukan renovasi rumah setiap 1 tahun sekali. Dan sebelum melakukan renovasi, kamu harus menyembelih sapi terlebih dahulu untuk dilakukan selamatan sebelum merenovasi rumah." "Baik, Mbah. Lalu apa lagi, Mbah?" "Kamu harus datang ke sini setiap 7 bulan sekali untuk melakukan ritual. Ingat juga, kalau kamu sedang merenovasi rumah yang boleh kamu bubah atau rubah pada bagian depan dan belakang saja. Jangan sampai di bagian samping, karena ada pantangannya. Dan saat kamu merenovasi rumah, ketika menyewa tukang bangunan, kamu juga harus ikut merenovasi rumah tersebut." "Jelas, Mbah Waji. Iya, Mbah, saya mengerti dan akan saya lakukan." "Pulanglah. Di dalam lemari kamar kamu sudah terdapat tumpukan uang." Pagi itu Pak Farhan dengan Pak Dodok pulang ke rumah dengan menggunakan bus. Sekitar pukul 9 pagi Pak Farhan dengan Pak Dodok akhirnya sampai juga di rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, tiba-tiba banyak sekali orang yang berkumpul di depan maupun di dalam rumah Pak Farhan. Seketika jantung Pak Farhan berhenti melihat ada bendera kuning yang terpasang di depan rumah. Dengan berlari terbirit-birit Pak Farhan masuk ke dalam rumah. Betapa terkejutnya Pak Farhan melihat anak yang terakhir meninggal dunia. "Desi!" teriak Pak Farhan sembari menumpahkan air mata. "Desi kenapa, Bu?" tanya Pak Farhan kepada Bu Betty. "Enggak tahu, Pak. Desi tiba-tiba meninggal tadi pagi saat dia sedang mau melaksanakan sholat subuh."
ucap Bu Betty sembari menangis. Pada bagian leher Desi terlihat seperti ada sayatan pisau merah berdarah. Seketika Pak Farhan pun pingsan karena tak kuasa melihat anak perempuannya meninggal dunia. Di dalam pingsannya, Pak Farhan bermimpi didatangi oleh Mbak Waji. Jangan menyesal, itu sudah menjadi syarat awal. Anak kamu sudah dijadikan tumbal untuk kekayaanmu. Bangun dan lihat uang di dalam lemari kamar, ucap Mbak Waji di dalam pingsannya. Beberapa saat kemudian Pak Farhan pun akhirnya terbangun dan terlihat rumahnya sepi karena jenazah anaknya sudah diantarkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Dan tidak sadar ternyata Pak Farhan terbangun sudah sore hari. Pak Farhan pun segera untuk beranjak bangun dan pergi ke dalam kamarnya untuk melihat di dalam lemari. Ketika Pak Farhan membuka lemari tersebut, betapa terkejutnya dia melihat setumpuk uang 100 ribuan yang jumlahnya sangat banyak sekali. Lalu Pak Farhan teriak-teriak memanggil istrinya. Bu, sini bu, cepat. Bu Betty pun segera menghampiri Pak Farhan. Ada apa sih Pak teriak-teriak? Ini bu, lihat, kita sekarang kaya raya bu. Bapak dapat uang sebanyak ini dari mana pak? Ya ini hasil dari bapak melakukan pesugihan bu. Banyak sekali pak. Uang ini untuk apa pak? Nanti kita bikin rumah yang mewah bu. Oh ya bu, ayo kita beli sapi bu, ucap Pak Farhan semangat. Sapi? Sapi untuk apa pak? Untuk nanti malam acara tahlilan. Padahal sapi itu nantinya sebagai syarat pembangunan rumah yang akan dibangun oleh Pak Farhan. Singkat cerita, akhirnya sore itu Pak Farhan membeli sapi dan langsung dimasak dengan bantuan para kerabat dan tetangganya untuk memasak daging sapi tersebut. Malam harinya diadakan acara tahlilan sekalian selamatan. Keesokan harinya, Pak Farhan langsung membuka usaha pembuatan es potong dan juga usaha jualan toko kelontong agar para tetangganya tidak curiga. Dan awal-awal usaha dan tokonya itu selalu ramai sekali. Hingga sebulan kemudian, Pak Farhan membangun rumah. Rumah yang sebelumnya terbuat dari bambu sekarang dibubrah menjadi sebuah rumah mewah. Pak Farhan juga ikut membantu pengerjaan rumahnya bersama dengan tukang, karena memang itu syarat yang harus Pak Farhan lakukan. Beberapa bulan kemudian, rumah Pak Farhan sekarang menjadi mewah dan megah. Bahkan rumah Pak Farhan menjadi rumah paling besar dari yang lain. Dan sekarang Pak Farhan menjadi juragan es potong. Usahanya berkembang sangat pesat. Bahkan Pak Farhan sudah memiliki banyak cabang di berbagai kota. Setahun kemudian, Ilham, anak pertamanya Pak Farhan, juga sekarang sudah berkuliah di sebuah universitas. Ilham diberikan motor baru oleh Pak Farhan, motor Sprott, untuk Ilham berangkat sekolah. Gimana Ham? Kamu suka sama motornya? Tanya Pak Farhan. Suka banget pak, makasih ya pak. Sekarang Pak Farhan sudah memiliki mobil yang mewah dan kendaraan motor yang tidak hanya satu. Pak Farhan pun mengingat akan hutangnya dengan Pak Santoso, temannya, yang waktu itu dia minjam uang. Pak Farhan pun datang kembali ke rumahnya Pak Santoso untuk mengembalikan uangnya. Namun sebelum ke rumahnya, dia mampir terlebih dahulu ke rumahnya Pak Dodo untuk memberikan uang imbalan kepada Pak Dodo karena sudah mengantarkan Pak Farhan melakukan ritual. Lalu dia baru pergi ke tempat rumahnya Pak Santoso untuk mengembalikan uangnya. Ini aku mengembalikan uang yang waktu dulu sudah aku janjikan San. Makasih ya Han, aku lihat sekarang kamu udah sukses ya Han. Ya beginilah San, usahaku tidak sia-sia. Ini juga berkat kamu yang bantu aku San. Makasih San. Tapi ini banyak banget loh uangnya Han, 10 juta. Udah ndak apa-apa, terima saja sebagai tanda terima kasih aku sama kamu. Beberapa hari kemudian, Pak Farhan membeli sapi kembali dan diadakannya selamatan. Karena Pak Farhan akan membangun kembali rumahnya. Rumah yang dibangun oleh Pak Farhan ini biasanya tidak sampai selesai atau tidak tuntas nih. Sangat pengecatan rumahnya biasanya, ada yang disisakan tidak dicat. Bahkan ketika membuat tembok, biasanya langsung diberikan semen pasir, tapi itu tidak. Hingga tiba di mana hari dilakukan pembangunan seperti biasanya Pak Farhan ikut membangun, ikut mengaduk semen. Pengerjaan pembangunan itu biasanya dilakukan hingga sampai malam hari, tengah dini hari. Tembok yang ada di ruang tamu itu sekarang di keramik
dan didesain sebagus mungkin. Sampai karyawan yang bekerja di rumahnya Pak Farhan keheranan melihat Pak Farhan selalu merubah rumahnya padahal terlihat masih bagus dan layak. Mungkin kebanyakan uang ya, jadi setiap tahun membangun rumah, gumam pembantunya. Toko kelontong, bahkan tempat pembuatan es potong juga setiap tahunnya selalu direnovasi kembali. Pak Farhan juga sekarang memiliki peternakan kambing sendiri di belakang rumah. Kandang kambingnya pun setiap tahun kadang selalu direnovasi, berbarengan dengan merenovasi rumah. Rumah yang ditinggali Pak Farhan, Bu Peti, dan Ilham saat ini hawanya panas. Tidak seperti dahulu, pada saat rumahnya masih terbuat dari bambu. Padahal rumahnya Pak Farhan yang sekarang jauh lebih besar dan ber-AC. Tapi entah kenapa, hawa yang dirasa sangat panas. Waktu itu Pak Santoso menyambangi rumahnya Pak Farhan untuk bersilaturahim. Dan saat Pak Santos masuk ke dalam rumahnya, dia mencium aroma bau kembang-kembangan, bahkan bau kemenyan. Tidak hanya itu, Pak Santoso ketika masuk ke dalam rumahnya Pak Farhan juga merasa sangat panas. "Han, kamu panas gak sih hawanya? Kok sangat panas sekali ya? Padahal kan udah di AC ya," ucap Pak Santoso. "Panas? Enggak Hasan, dingin gini kok," jawab Pak Farhan. Singkat cerita, pada suatu malam ketika semua sudah terlelap, sedangkan Bu Betty belum bisa tertidur sendiri, tiba-tiba di dalam rumahnya Bu Betty mendengar ada suara ketokan palu, seperti ada tukang yang sedang menancapkan paku pada dinding. Duk 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 duk. Padahal di dalam rumahnya tidak menyewa tukang sama sekali. Suara itu terdengar dari belakang rumah di dapur. Karena penasaran, Bu Betty pun berjalan perlahan-lahan menuju ke dapur. Sesampainya di dapur, Bu Betty tidak menemukan apa-apa. Namun dia mencium aroma bau kembang-kembangan dan bau kemenyan yang menyeruak ke dalam hidung. Saat Bu Betty sampai di dapur pun suara ketukan palu itu seketika berhenti. Bu Betty pun berniat untuk kembali ke kamar karena tidak ada bukti apa-apa dilihatnya. Saat dia membalikkan tubuhnya, betapa terkejutnya Bu Betty melihat ada sosok tinggi besar, berbau busuk, dengan bulu yang lebat dan gigi taring yang panjang dan tajam. Sontak Bu Betty terperanjat dan pingsan. Kebetulan saat itu Pak Farhan ingin buang air kecil ke kamar mandi. Melihat istrinya sudah berada di lantai. Bu, ibu kenapa?" teriak Pak Farhan. Kemudian Pak Farhan membawa Bu Betty masuk ke dalam kamar dan mencoba untuk membangunkan istrinya dengan mengolesi minyak kayu putih pada hidungnya Bu Betty. Beberapa saat kemudian Bu Betty pun tersadarkan diri. "Ibu kenapa Bu tadi?" tanya Pak Farhan. Namun Bu Betty masih linglung, belum sadar sepenuhnya. Kemudian Pak Farhan pun memberikan air putih supaya Bu Betty sedikit tenang dan bisa menceritakan. "Ini minum dulu Bu," ucap Pak Farhan sembari memberikan air putih. "Tadi Ibu kenapa Bu?" tanya Pak Farhan. "Ibu melihat ada sosok tinggi besar Pak, menyeramkan sekali wajahnya." Sudah, udah usah dipikirin Bu, Ibu hanya halusinasi saja." Sekitar pukul 9 malam ketika Ilham berada di dalam kamar mandi, dia mendengar ada suara dari belakang kamar mandinya. Srek, srek. Terdengar seperti ada orang yang sedang menyapu. "Malam-malam gini siapa sih yang nyapu?" gumam Ilham dalam hati. Setelah selesai buang air kecil, Ilham pun segera keluar dari dalam kamar mandi. Kemudian bergegas ke belakang rumah untuk melihat siapa yang nyapu. Saat Ilham akan membuka pintu belakang rumah, suara orang menyapu masih terdengar jelas di telinga. Akan tetapi, ketika pintu itu sudah dibuka, tiba-tiba saja suara orang menyapu itu seketika menghilang. Bulu kuduk Ilham pun langsung berdiri merinding. Dia langsung menutup kembali pintunya dan pergi ke kamar. Saat masuk ke dalam kamar, Ilham mencium bau kemenyan dan juga kembang-kembangan serta bau bangkai. Seketika Ilham melihat sekelibat bayangan hitam. Ilham pun ketakutan. Dia langsung menarik selimutnya. Di dalam mimpinya Ilham bermimpi didatangi sosok berbadan tinggi besar, berbulu, dengan tatapan mata yang tajam dan kedua gigi taring yang panjang. Sosok itu mengatakan kepada Ilham, "Kamu harus ikut denganku." Tidak mau!" teriak Ilham. Seketika Ilham pun terbangun dengan keadaan tubuh yang penuh dengan keringat, membasahi kaos yang dikenakannya. Nafasnya terasa tersengal-sengal, jantungnya berdebar-debar. Ternyata cuma mimpi, batin Ilham.
Namun mimpi yang terjadi pada Ilham itu terlihat sangat nyata sekali. Akan tetapi Ilham tidak terlalu menghiraukan mimpinya, karena baginya mimpi itu hanya bunga tidur. Setahun kemudian, Pak Farhan merenovasi kembali rumahnya. Keramik yang menempel di tembok ruang tamu itu dicongkel, diganti dengan granit yang lebih mewah. Bahkan kandang kambing yang tadinya terbuat dari bambu sekarang diganti dengan menggunakan batu bata. Usaha yang dijalani oleh Pak Farhan semakin maju dan berkembang. Kekayaan yang didapat Pak Farhan pun semakin berlimpah, karena setiap 1 tahun sekali selesai Pak Farhan merenovasi rumahnya, dia akan mendapat uang miliaran. Karena syarat ritual yang sudah dilakukannya itu, Pak Farhan juga tidak lalai. Untuk setiap 7 bulan sekali pada malam Jumat Pon, dia datang ke rumah Mbah Waji dan ke makam keramat untuk melakukan ritual kembali. Hingga suatu ketika, pada saat Ilham akan berangkat kuliah ke kampusnya yang letak kampus dari rumah cukup jauh, di perjalanan tiba-tiba saja Ilham mengalami kecelakaan tunggal yang membuat Ilham seketika meninggal dunia di tempat. Dia menabrak pembatas jalan yang ada di tengah dan motor yang dikendarai oleh Ilham anehnya masih utuh, tidak lecet ataupun ringsek. Hari itu juga jenazah Ilham langsung dimakamkan. Sepeninggalan kedua anaknya, Pak Farhan menjadi semakin kaya raya, namun hidupnya menjadi sepi, hampa karena tidak memiliki anak lagi. Pak Farhan hanya tinggal bersama dengan Bu Betty dan pembantunya beserta dengan sopirnya di rumah. Di dalam rumahnya Pak Farhan selalu mengalami kejanggalan. Dia selalu mendengar ada suara anak-anaknya yang selalu memanggil nama Pak Farhan dan Bu Betty. "Bapak, Ibu, tolong aku," ucapnya. Sontak Pak Farhan dan Bu Betty mencari kesana kemari sumber suara yang terdengar, namun mereka tidak menemukan juga suara yang mereka kenali. Pak Farhan sekarang baru sadar dan sangat terpukul kehilangan kedua anaknya yang disayangi. Sekarang Pak Farhan jadi stres karena kehilangan anaknya, hingga dia lalai akan tugasnya untuk merenovasi rumahnya tiap tahun dan melakukan ritual tiap 7 bulan sekali. Dia tidak melakukan itu karena lupa, karena dia rasa dia sudah memiliki banyak uang dengan harta yang berlimpah, dan apapun yang diinginkannya sudah tercapai. Tiba-tiba saja Pak Farhan jatuh sakit. Tubuhnya mengalami kelumpuhan dan hanya bisa terbaring saja di dalam kamar. Tubuhnya semakin kurus. Terlihat hanya tulang dan kulit saja yang ada di tubuhnya. Pak Farhan mengalami kelumpuhan akibat pada saat itu dia terjatuh dari tangga rumahnya, tergelincir, dan membuat seluruh tubuhnya lumpuh. Bahkan Pak Farhan juga tidak bisa berbicara. Bu Betty, istrinya, sedih dan prihatin melihat keadaan suaminya yang sekarang menjadi lumpuh, tidak bisa apa-apa. Sudah dilakukan berbagai pengobatan, akan tetapi tetap saja tidak bisa disembuhkan. Usaha yang dirintis oleh Pak Farhan, es potong dan toko kelontongnya itu, sekarang bangkrut. Entah apa sebabnya tiba-tiba saja bangkrut. Suatu ketika saat Pak Farhan sedang tertidur, dia bermimpi didatangi oleh sosok wanita cantik yang saat itu dia temui pada waktu melakukan ritual awal di bawah pohon beringin. Sosok wanita itu terlihat sangat murka dan marah, tidak terima. "Kamu berani dengan saya. Kamu tidak melakukan ritual yang seharusnya. Rasakan sendiri akibatnya. Kamu harus ikut dengan saya." Tidak, teriak Pak Farhan dalam mimpi. Seketika sosok wanita itu menghilang, dan Pak Farhan pun kejang-kejang dengan kedua mata yang melotot serta mulutnya yang menganga. Bu Betty yang ada di sampingnya Pak Farhan ketakutan. "Pak, Bapak kenapa, Pak?" teriak Bu Betty sembari meneteskan air mata. Seketika Pak Farhan menghembuskan nafas terakhirnya karena dirinya sendiri sudah dijadikan tumbal pesugihan kandang bubrah yang dilakukannya selama ini. Sedangkan Bu Betty sekarang hidup sendirian. Dia menjadi gila karena ditinggal kedua anak dan suaminya. Rumah yang Pak Farhan bangun dengan megah itu sekarang tidak ada yang menempati karena Bu Betty selalu berkeliaran di jalanan. Karena jiwanya sudah sangat terganggu, Bu Betty tidak tinggal di rumah, melainkan dia hidup di jalanan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Sesulitnya ekonomi, kita jangan pernah mengambil jalan pintas dengan bersekutu dengan jin. Serahkan semuanya kepada Allah. Berdoalah pada Allah, pertebal iman kita dan dekatkan diri kepadanya. Karena siapapun yang melakukan perjanjian dengan jin pasti berakhir dengan sengsara. Semua itu hanya tipu daya dari jin. Demikianlah sebuah kisah yang diadaptasi dari kehidupan sosial masyarakat di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, yang dituliskan kembali oleh N. Laila.
Sejarah pamit. Semoga teman-teman terhibur dan bisa mendapat sedikit manfaat ya dari kisah ini. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.